Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berdiskusi pada mata kuliah Participatory Action Research ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini materi yang akan kita diskusikan yaitu tentang proses penerapan teknik-teknik PAR. Langsung saja. Yang pertama itu ada sebuah teknik yang dalam PAR yang disebut sebagai transsektorial desa. Nah, transsektorial desa atau transek ini artinya adalah penelusuran desa. Ini merupakan teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung terhadap lingkungan dan juga keadaan sumber-sumber daya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang sudah disepakati antara seorang fasilitator dengan masyarakat. Nah, kemudian tujuan dari transek ini adalah memperoleh gambaran keadaan sumber daya alam masyarakat beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi baik itu dari sisi perubahan ya keadaannya lah atau potensi-potensi yang ada di situ. Nah, jadi dalam transsektorial desa ini nantinya fasilitator atau tim ya, atau yang pendamping atau apa istilahnya itu. Nah, itu kemudian menyepakati bersama dengan masyarakat ya, startnya ini dari mana, kemudian finishnya ini di mana, dan jalur yang akan dilalui itu jalur yang mana. Nah, ini namanya adalah transsektorial desa. Nah, ketika berjalan fasilitator dengan masyarakat itu berjalan, mereka bisa menggunakan alat tulis untuk membuat catatan-catatan apa saja yang ditemukan selama perjalanan atau transek ini atau penelusuran desa ini. Potensi-potensi apa yang bisa ditemukan, sumber-sumber daya alam apa yang bisa ditemukan seperti itu. Nah, saya berikan contohnya. Ini adalah peta transek Kecamatan Kongbeng. Nah, di situ yang tercatat adalah dari sisi penggunaan lahan. Nah, kemudian dari sisi penggunaan lahan ini ditemukan beberapa lahan ya, penggunaan lahan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, dan di situ kemudian dicatat komoditas dari lahan yang digunakan itu apa saja. Kemudian masalah yang timbul, masalah yang terjadi ketika penggunaan lahan tersebut itu apa. Terus kemudian ketika penggunaan lahan itu dimaksimalkan, peluangnya seperti apa. Nah, ini namanya adalah transek. Terus kedua adalah pembuatan mapping atau pemetaan. Nah, pemetaan desa ini adalah menggambarkan ya. Pemetaan ini menggambarkan apa kondisi baik itu secara fisik ataupun sosial wilayah ya, yang meliputi desa, dusun, RT, RW, wilayah yang lebih luas lah. Nah, hal ini dilakukan dengan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah teknik ini adalah digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah desa tersebut beserta lingkungannya. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumber daya umum desa sesuai kesepakatan dan juga tujuannya. Misal, peta keteraturan wilayah, peta kesejahteraan sosial masyarakat dan juga sebagainya. Ini contohnya. Ini namanya adalah mappingnya atau pemetaannya. Nah, ini sini lengkap. Ada yang gambar yang menggambarkan ini adalah lokasi pemukiman, area persawahan, terus area perkebunan, ini gunung dan sebagainya itu. Nah, terus yang ketiga adalah profil desa. Kalau profil desa ini semuanya saya yakin sudah ada. Nah, profil desa ini kan budaya ya sebenarnya. Profil ini kan budaya. Profil budaya adalah penjelasan tentang hasil cipta karsa masyarakat atau budaya-budaya yang ada di desa dan yang menjadi kebiasaan dan kegiatan sehari-hari selama ini yang ada di desa. Ini profil desanya. Biasanya profil desa itu akan muncul. Kan profil desa itu sudah ada. Nah,
Ini beserta dengan peta desa biasanya ini. Saya ngambil peta desanya. Ini peta desa. Terus kemudian timeline atau penelusuran sejarah. Nah, timeline ini adalah teknik penelusuran alur sejarah suatu dengan menggali peristiwa penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk menggali perubahan-perubahan yang terjadi, masalah-masalah dan cara penyelesaiannya dalam masyarakat secara kronologisnya. Nah, selain itu juga bisa memberikan informasi awal yang bisa digunakan untuk memperdalam teknik-teknik yang lain. Nah, timeline ini juga dapat menimbulkan kebanggaan masyarakat di masa lalu dan menghargai masyarakat sehingga hubungan lebih akrab. Hal ini dapat digunakan juga untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan masyarakat. Misalkan ini saya membuat baganya ini ya. Ini bisa dijadikan sebagai patokan, bisa. Artinya di tahun 2019 kejadiannya itu seperti apa yang terjadi. Nah, apakah hal itu juga pernah terjadi di tahun 2010? Apakah juga pernah terjadi di tahun 99? Apakah juga bisa pernah terjadi di tahun 89? Nah, kalau memang tidak di 2019 ini terjadi namun di 2010 tidak terjadi, ini kenapa? Alasannya apa? Sebab akibatnya ini kan bisa dilihat dari penelusuran sejarahnya tadi atau tambahnya. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya trend and change, yaitu bagian perubahan dan kecenderungan. Nah, bagian perubahan dan kecenderungan ini merupakan teknik-teknik partisipatori atau apresial pra pada dasarnya, karena tujuannya adalah memfasilitasi masyarakat dalam menggali perubahan dan juga kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Ini trend and change-nya atau bagian perubahan. Nah, tujuan melakukan analisa trend and change ini adalah untuk mengetahui kejadian masa lalu dalam rangka memprediksi kejadian di masa yang akan datang, serta mengetahui hubungan sebab akibat dan juga mengetahui faktor yang paling mempengaruhi suatu fenomena. Artinya yang terjadi di situ apa penyebabnya gitu. Kenapa di tahun sekarang itu terjadi namun di tahun yang lalu itu tidak? Nah, maka ini gunanya dari trend and change-nya. Terus kemudian memprediksi kira-kira kalau tahun sekarang itu terjadi, kira-kira di tahun depan, di tahun yang akan datang itu seperti apa pola dari masyarakat. Terus ke problemnya seperti apa. Nah, ini menggunakan trend and change atau bagian perubahan dan juga kecenderungan. Nah, ini bentuknya. Ini bentuk dari trend and change-nya. Mulai dari kepemilikan lahan, jumlah penduduk, jumlah perantau, jumlah guru ngaji, jumlah anak TPA, upacara adat, lulusan S1. Ini kalau ini kan item ya. Kalau item itu bebas, tergantung Anda mau melihatnya itu dari sisi apa. Misalkan jumlah penduduk kan ya bisa dilihat. Ini gambarannya jumlah penduduk 2006 sampai 2014 ternyata ada lonjakan yang sangat tinggi. Nah, terus kepemilikan lahan dari 2006 sampai 2014 ternyata ada penurunan. Kenapa? Ya karena dijual, terus kemudian alasannya dibagikan kepada anak-anaknya. Nah, ini menjadi info yang penting kan. Nah, ini adalah trend and change-nya. Nah, di tahun 2014 ini kan bisa diprediksi. Kalau tahun 2014 saja sudah berkurang seperti ini, maka kira-kira di tahun 2020 seperti apa kondisinya? Nah, ini adalah trend and change-nya, bagian perubahan dan kecenderungan. Terus kemudian kalender seasonnya atau kalender musim. Nah, kalender musim ini kan dipergunakan untuk mengetahui kegiatan utama ya, topik atau kesempatan dalam siklus tahunan di desa. Nah, kalender season ini kan biasanya kalender musim itu sesuai dengan kondisi di wilayah itu sendiri. Misalnya kalau kita di Indonesia itu kan berarti musimnya kan ada dua, kalau nggak kemarau berarti penghujan, itu kalau menurut orang kota. Tapi kalau orang desa mengatakannya kalau musim itu ada tiga, yaitu tiga, laboh, rendeng. Nah, di situ kemudian dicari kira-kira tanamannya apa saja di setiap musim itu. Nah, ini yang perlu ditulis di dalam season kalender atau kalender umumnya. Kalender musimnya. Oke. Nah, ini bentuknya. Ini kalender seasonnya. Nanti bisa menggunakan seperti ini.